Sistem saraf pusat terdiri dari dua bagian, yaitu otak dan susun tulang belakang. Nah, di otak ini juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu otak besar atau cerebrum. Nah, cerebrum ini terbagi menjadi dua, yaitu otak kanan dan otak kiri. Nah, fungsi otak kanan ini dia itu berfungsi untuk mengontrol sisi tubuh bagian kanan, sedangkan otak kiri itu dia mengontrol sisi bagian tubuh kiri. Nah, otak besar ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu satu, lobus parietal. Nah, lobus parietal ini merupakan lobus yang terletak pada bagian tengah cerebrum yang berfungsi untuk menerima impuls dari serabut saraf sensori talamus yang berkaitan dengan segala bentuk sensasi yang mengendalikan segala jenis rangsangan somatik. Oke, bagian otak besar keduanya yaitu lobus frontal, yang mana dia terletak pada bagian depan cerebrum, yaitu berfungsi untuk mengontrol gerakan otot-otot, gerakan bola mata, area broca sebagai pusat bicara, dan area pectoral atau area asosiasi yang mengontrol aktivitas intelektual. Lobus temporal. Lobus temporal ini berada di bagian bawah dan dipisahkan dari lobus occipital oleh garis yang ditarik secara vertikal ke bawah dari ujung atas sulcus lateral. Nah, lobus temporal ini berperan penting dalam kemampuan pendengaran, pemaknaan informasi, dan bahasa dalam bentuk suara. Nah, bagian otak ini penting banget nih karena dia yang bantu kita buat dengar suara, mengerti informasi, dan juga paham bahasa apa aja yang kita dengar. Nah, selanjutnya otak kecil. Cerebellum atau otak kecil adalah komponen terbesar kedua otak. Cerebellum terletak di bagian bawah belakang kepala, berada di belakang batang otak, dan di bawah lobus occipital, dekat dengan ujung leher ya, bagian atas. Cerebellum adalah pusat tubuh dalam mengontrol kualitas gerakan. Batang otak. Batang otak berada di dalam tulang tengkorak atau rongga kepala bagian dasar dan memanjang sampai medulla spinalis. Nah, batang otak ini bertugas untuk mengontrol tekanan darah, denyut jantung, pernafasan, kesadaran, serta pola makan dan tidur. Mesencephalon. Mesencephalon atau otak tengah disebut juga midbrain adalah bagian teratas dari batang otak yang menghubungkan cerebrum dan cerebellum. Saraf kranial 3 dan 4 diasosiasikan dengan otak tengah. Nah, otak tengah ini berfungsi dalam hal mengontrol respons penglihatan, gerakan mata, pembesaran pupil mata, mengatur gerakan tubuh, dan pendengaran. Bagian yang kedua dari batang otak yaitu pons. Nah, pons sendiri merupakan bagian dari batang otak yang berada antara medulla oblongata. Pons terletak di fossa cranial posterior sebagai jembatan komunikasi vital antara otak besar dan juga otak kecil dan sumsum tulang belakang. Nah, fungsinya sendiri berperan dalam mengkoordinasikan gerakan wajah, dari mata, sensasi wajah, pendengaran, keseimbangan, dan juga pernafasan, dan juga siklus tidur. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah medulla oblongata. Nah, medulla oblongata sendiri adalah bagian yang paling bawah belakang dari batang otak yang akan berlanjut menjadi medulla spinalis. Oke, medulla oblongata terletak juga sama pons, yaitu terletak di cranial posterior. Nah, fungsinya sendiri adalah sangat vital karena mengatur fungsi otomatis tubuh, pernapasan, detak jantung, tekanan darah. Selain itu, medulla oblongata juga mengendalikan refleksi tubuh seperti menelan, batuk, bersin, muntah, serta berperan sebagai penghubung dari saraf utama antara otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sekarang kita memasuki sumsum tulang belakang. Apa sih sumsum tulang belakang itu? Sumsum tulang belakang merupakan massa jaringan saraf yang berbentuk silinder pipih yang memanjang dan wujud di dalam saluran ruas-ruas belakang. Berata panjangnya sendiri di laki-laki itu adalah 45 cm dan pada perempuan 42 cm.
Nah, fungsinya sendiri yaitu mengirimkan sinyal saraf dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya, serta mengelola refleks secara mandiri. Nah, sumsum tulang belakang sendiri mempunyai dua bagian utama. Yang pertama yaitu substansi kelabu atau bagian dalam sebagai pusat distribusi jalur sensorik dan juga motor yang keluar melalui bagian ventral sumsum. Nah, sel saraf sensorik membawa informasi dari tubuh otak, sedangkan sumsum tulang belakang menerima informasi melalui sel saraf motorik. Nah, itulah fungsinya. Dan yang bagian kedua akan dijelaskan sama teman saya. Bagian utama sumsum tulang belakang yang kedua adalah substansi putih atau bagian luar, bertindak sebagai pengantar impuls saraf ke otak. Fungsi sumsum tulang belakang adalah menghubungkan sinyal dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, yakni menghubungkan sinyal dari otak ke motorik untuk bergerak, memberikan jalur terpendek agar menghasilkan gerak. Struktur sumsum tulang belakang yang pertama, materi abu-abu. Bentuknya mirip kupu-kupu dengan dua tanduk di depan anterior atau ventral dan dua tanduk di belakang posterior atau dorsal. Tanduk posterior berfungsi sebagai menerima informasi sensorik dari tubuh seperti rasa sakit, sentuhan, dan lain sebagainya. Dan tanduk anterior berfungsi sebagai mengirim impuls motorik dari sumsum tulang belakang ke otak. Fungsi yang berikut dari materi abu-abu adalah berisi badan sel saraf neuron dan sel glia serta akson. Yang kedua adalah materi putih. Bentuknya keliling dan dibagi menjadi 3. Yang pertama dorsal, lateral, ventral, yang panjangnya ke atas dan ke bawah. Fungsinya untuk menyampaikan pesan dengan cepat dan berperan sebagai kabel. Lapisan pelindung ada 3. Yang pertama ada lapisan luar durameter yang melindungi sumsum tulang belakang. Yang kedua arsenoid meter adalah lapisan tengah. Pia meter adalah lapisan terdalam langsung yang bersetubuh dengan sumsum tulang belakang. Selanjutnya ada 4 vertebra atau tulang belakang, 5 carnalis vertebralis atau spinals, ada 6 saraf spinalis, terdapat 31 pasang saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang.